فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qala wa tajibu fil udhunaini ad-diyatu idza qata'ahuma min aslihima, dan wajib berlaku diyat pada kasus hilangnya kedua telinga apabila kedua telinga itu dipotong dari pangkalnya. Jadi kalau hilangnya itu bukan cuma ujungnya, bukan cuma sebagiannya, tapi dipotong dari pangkalnya, maka berlaku diyat. Tinggal nanti kalau memang hilangnya dua telinga maka diyatnya penuh, tapi kalau hilangnya itu satu telinga maka diyatnya setengahnya. Yang jelas ketika telinga akibat tindakan kejahatan seseorang, telinga seseorang itu kemudian telinga orang lain hilang, ya, maka di situ berlaku diyat. Waqila tajibu fiha hukumatun. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang wajib pada kasus hilangnya telinga bukannya diyat tapi hukumah. Hanya saja pendapat ini qila, artinya tingkatnya lebih rendah atau kurang kuat dibandingkan pendapat pertama tadi. Di anna sam'a la yuhilluhuma, karena pendengaran itu tidak terletak pada kedua telinga. Jadi telinga bagian luar itu bukan di situ fungsi pendengaran. Walaisa fihi ma manfaatun zahiratun innama huma jamalun wa zinatun. Menurut pendapat yang kedua, yang qila ini, bahwa pada kedua telinga itu tidak ada manfaat yang jelas. Jadi kedua telinga bagian luar itu hanya merupakan jamalun, punya fungsinya itu untuk memperindah, wazinatun, hiasan saja. Fa asbaha syu'ur, jadi serupa dengan rambut, ya. Fungsinya memperindah, tapi tidak ada fungsi secara khusus, fungsi spesifik. Ini menurut pendapat kedua tadi. Qala al-imamu, berkata Imam Al-Haramain, wa lihadza lam yajri lahu ma dzikrun fi kitabi Amr bin Hazm ila al-Yamani wa fihi diyatu. Karena alasan inilah maka pada kitab Amr bin Hazm yang dikirim ke Yaman itu tidak terdapat penyebutan tentang kedua telinga sebagai bagian dari yang wajib diberlakukan diyat. Padahal wa fihi diyatu, dalam kitab Amr bin Hazm tersebut itu berisikan tentang diyat, macam-macam diyat, ya. Jadi Amr bin Hazm ini bawa tulisan dari Rasulullah SAW ke Yaman, di mana tulisan tersebut berisikan tentang macam-macam diyat, dan di dalam tulisan tersebut tidak disebutkan diyat berkaitan dengan kedua telinga. Itu menurut pendapat Imam Haramain. Wa hujjatul madhabi, dan hujjah dari pendapat madhab, artinya pendapat yang kuat di dalam madhab Imam Syafi'i adalah pendapat yang pertama, bahwa ketika terjadi hilangnya telinga maka di situ berlaku diyat. Kalau dua telinga hilang maka diyatnya berarti penuh. Kalau satu telinga hilang maka diyatnya berlaku setengah. Tentu dengan catatan idza qata'ahuma min aslihima, ya. Kalau dipotongnya itu dari pangkalnya. Wa hujjatul madhabi, hujjah dari pendapat madhab para ulama madhab Syafi'iyah, qadahu Umar wa Utsman
radhiyallahu anhuma. Ketetapan dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma tentang dua telinga ini, wala mukhalifah, dan tidak ada yang menolak, tidak ada yang menentang. Ya. Jadi pernah ada kasus di mana Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman menetapkan berlakunya diat untuk hilangnya kedua telinga, dan tidak ada sahabat-sahabat lain yang pada saat itu menentang. Tidak ada tokoh-tokoh ulama yang pada saat itu masih ada itu menentang. Ini yang menjadi hujjah bagi pendapat madhab yang mengatakan berlakunya diat pada hilangnya telinga. Wali annahuma udwani, dan karena kedua telinga itu adalah anggota tubuh fihi ma jamalun, pada kedua telinga tersebut terdapat keindahan, wa manfaatun, sekaligus manfaat. Jadi kalau menurut mayoritas ulama madhab Syafi'iyah, bahwa telinga itu bukan cuma punya fungsi untuk memperindah tampilan seseorang, ya, tetapi bahwa memang juga ada manfaat yang spesifik. Fa asbahal yadaini, maka menyerupai telinga tersebut menyerupai kedua tangan. Ya. Tangan itu kan keberadaannya penting, ya. Bukan cuma soal tampilan. Kalau seseorang tampil tanpa tangan terlihat tidak sempurna, ya. Bukan cuma soal itu, tetapi bahwa tangan punya fungsi, ya, untuk menulis, untuk mengangkat, untuk bekerja banyak hal menggunakan tangan, ya. Maka demikian pula dengan telinga, fungsinya bukan sekedar sebagai penyempurna penampilan. Wa manfaatuhuma jam'u sauti li ta'diyatihi ila samahi wa mahalli sam'i wa liman ilma'i wal hawami. Dan manfaat kedua telinga adalah jam'u sauti, mengumpulkan suara, li ta'diyatihi ila samahi, untuk kemudian disampaikan kepada lubang telinga. Jadi pendengaran itu memang bukan di daun telinganya, bukan gitu, tapi di bagian dalamnya. Hanya saja daun telinga ini, bagian luar ini, membantu untuk menangkap suara, mengumpulkan suara, sehingga kemudian terhantarkan ke dalam, ke bagian pendengaran. Waliman ilmai wal hawami, dan untuk mencegah masuknya air dan juga masuknya serangga. Dibandingkan kalau tidak ada daun telinga sebagai pelindung, ya, di mana air itu bisa lebih mudah masuk ke telinga seseorang. Dengan adanya daun telinga, maka air itu terminimalisir untuk masuk ke dalam lubang telinga. Demikian pula serangga. Fa innahu yahisu bihasbi ma'atifihima, maka sesungguhnya pendengaran tersebut berdasarkan kepekaan kedua daun telinga. Jadi daun telinga ini ikut menentukan peka atau tidaknya pendengaran. Kualitas pendengaran seseorang itu diantaranya dibantu dengan faktor kepekaan dari kedua daun telinga itu. Jadi madhab itu menjelaskan bahwa itulah fungsi-fungsinya. Jadi bukan sekedar memperindah tampilan, ya. Sehingga wajar kalau sampai terjadi penghilangan kedua telinga, maka diberlakukan diat secara sempurna. Wa sawa'un fi dzalika as-sami'u wal asammu,
Dan sama saja pada kasus tersebut apakah terjadi pada orang yang memang mendengar dan orang yang tuli. Li'anna sam'a fis samahi la fil udhuni. Karena pendengaran tersebut terdapat di bagian dalam lubang telinga, ya, jadi bukan di bagian luarnya, bukan di daun telinganya. Wallahu a'lam. Wa yajibu fil ainaini ad-diyatu. Dan pada kasus hilangnya kedua mata wajib diberlakukan diyat. Kadza warada fi kitab Amr bin Hazm. Demikian sebagaimana terdapat dalam kitab atau surat yang tadi dibawa oleh Amr bin Hazm ke Yaman tadi. Wali annahuma min a'dhamil jawarih naf'an. Dan karena dua mata itu di antara anggota tubuh yang memiliki manfaat terbesar. Kalau kita lihat bagaimana cara masuknya informasi kepada seseorang, salah satunya adalah lewat mata. Mata melihat, menangkap banyak informasi, baru kemudian dikirimkan ke otak. Jadi mata punya fungsi yang luar biasa. Fakanata aula bi ijabid diyati. Maka pada kasus kedua mata ini lebih utama diwajibkan berlakunya diyat. Wasawa'un fi dzalika as-saghiratu wal kabiratu. Dan sama saja pada kasus ini, artinya berlaku diyat pada hilangnya mata, ya, apakah matanya tersebut kecil, wal kabiratu atau besar, wal hadatu, apakah mata tersebut penglihatannya tajam, wal kalilatu ataukah sebaliknya, ya, tidak tajam, was-sahihatu, apakah mata tersebut sehat, wal alilatu atau matanya sakit, wal asya'u atau matanya mengalami katarak, wal amsya'u atau rabun, wal hawla'u atau dan julik, ya. Jadi pada semua kasus itu dengan catatan idza kana nadhru saliman, kalau penglihatannya itu masih baik, artinya meskipun katarak tapi bisa tetap melihat, ya. Meskipun julik tapi tetap matanya masih bisa melihat, ya. Meskipun rabun tapi juga masih tetap melihat, itu sama, pada hilangnya mata diberlakukan diyat. Qaulul Mawardi, demikian sebagaimana pendapat Imam Al-Mawardi. Wa al-haqal Ghazali al-akhfashat wa huwa alladhi la yubsiru naharan bil a'mashi. Dan Imam Ghazali menyetarakan al-akhfash. Apa itu al-akhfash? Wa huwa alladhi la yubsiru naharan, orang yang tidak bisa melihat pada siang hari. Jadi matanya pada siang hari justru tidak bisa melihat dengan baik, itu disetarakan atau disamakan bil a'mashi, dengan orang yang rabun. Artinya sama dengan kasus di atas. Al-amsya itu kan masuk, al-a'mash masuk, ya, di kategori di atas, sehingga meskipun matanya itu rabun di siang hari, ini tetap diberlakukan diyat ketika hilang akibat tindakan seseorang. Wa fi ihdahuma nisfuha,
liwurudihi, dan pada hilangnya salah satu mata maka berlaku setengah diat, liwurudihi karena keberadaan atau adanya hadis ya, dalam hadis beberapa kesempatan yang lalu ya, itu dijelaskan pada kasus tangan, kalau tangannya hilang satu berarti berlaku setengah diat, kalau tangan dua yang hilang berarti berlaku diat penuh, demikian pula kaki ya. Demikian pula ini pada kasus mata. Jadi untuk anggota tubuh yang ada dua, kalau hilangnya salah satu berlaku setengah diat, kalau hilang keduanya berlaku diat penuh. Wa li anna kulla diyatin wajabat fi udwaini wajaba nisfuha fi ihdahima kal yadaini. Dan karena setiap diat penuh itu berlaku wajib pada hilangnya dua anggota tubuh yang ada dua, kaki, tangan, mata, telinga. Sehingga kalau hilang dua-duanya maka berlaku diat secara penuh. Wajaba nisfuha fi ihdahima, wajaba nisfuha fi ahadihima. Wajib berlaku setengah diat pada kasus hilang salah satu dari kedua anggota tubuh itu. Jadi kaliada ini seperti dua tangan. Kalau dua tangannya hilang maka diat diberlakukan secara penuh. Kalau salah satu tangan yang hilang maka diat diberlakukan hanya setengahnya. Wallahu a'lam. Wa tajibu fil jufunil arba'ati ad-diyatu, dan pada 4 kelopak mata, artinya ini mata, kelopak mata kiri, kanan, dan atas bawah ya, 4. Ngitungnya 4 dari mana? 4 kelopak mata kita, mata kan cuma 2 gitu. Kalau kelopak matanya dihitung atas bawah, kiri, kanan, maka disebut 4. Pada kasus hilangnya 4 kelopak mata juga wajib berlaku diat, li'annaha min tamamil khilqati, karena kelopak mata itu bagian dari kesempurnaan fisik. Wa fiha jamalun wa manfaatun, pada kelopak mata tersebut juga terdapat keindahan dan juga manfaat. Wa yursya 'alan nafsi min sirayatiha, dan juga dikhawatirkan bisa sampai menghilangkan nyawa disebabkan oleh kerusakan di kelopak itu bisa menyebar. Jadi kalau sampai terjadi penyebaran yang yang diakibatkan oleh rusaknya kelopak mata yang hilang tadi ya, itu bisa sampai dikhawatirkannya menghilangkan nyawa. Fa asbahat al-yadaini, maka kelopak mata tersebut seperti kedua tangan, sehingga hilangnya kelopak mata menyebabkan juga diberlakukannya diat. Wasawa'un fi dzalika al-basiru wad-dhariru, dan sama saja pada kasus ini artinya berlaku diat pada hilangnya kelopak mata, baik pada orang yang mampu melihat ataupun orang yang tidak bisa melihat, orang yang sakit matanya itu. Wa fi kulli wahidin rubuha, dan pada setiap satu kelopak mata berarti 1/4 diat, karena menghitungnya itu 4 kelopak mata, maka diat sempurna atau diat penuh berlaku pada hilangnya 4 kelopak mata. Sementara kalau hilangnya hanya 1 kelopak mata berarti berlaku diat hanya 1/4. Kalau hilangnya 2 maka berlaku setengah.
Begitu diatnya. Di annahu qadiyatut tawzi'i. Ini masalah pembagian. Nanti dari 4 berlaku untuk diat secara penuh sempurna. Sehingga karena kelopak matanya dihitung 4 tadi, kalau hilang 1 maka diat diberlakukan 1/4-nya. Wallahu a'lam. Wa tajibu fil lisani ad-diyatu idza kana salimadzauqi natiqan. Dan wajib berlaku diat pada kasus lidah. Idza kana salimadzauqi, kalau lidah tersebut pengecapannya sehat, ya, bisa merasakan, lidahnya berfungsi untuk merasa, itu masih berfungsi. Natiqan, bisa berbicara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fil lisani ad-diyatu, dan pada kasus lisan, lidah, berlaku diat. Artinya ketika lidah hilang akibat tindakan kriminal atau kejahatan seseorang, maka pada kasus itu diberlakukan diat. Wa huwa qawlu Abi Bakrin wa Umar wa Ali radhiyallahu anhum wa la mukhalifah. Dan ini merupakan juga pendapat Abi Bakar, Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa la mukhalifah. Dan tidak ada yang menentang pada saat itu. Ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali memutuskan berlakunya diat pada kasus hilangnya lidah, ya, itu tidak ada yang menentang. Jadi dari hadisnya ada, dari asar juga ada, termasuk ijma. Ketika para sahabat ini memutuskan dan tidak ada yang menentang, ya, itu berarti berlaku ijma di situ. Wa li anna fihi jamalan wa manfaatan wa ayya manfaatin. Dan karena pada lisan itu, pada lidah tersebut, terdapat jamalan, keindahan, dan juga manfaat yang luar biasa, manfaat yang betul-betul manfaat. Bayangkan kalau seseorang tidak memiliki lisan, artinya apa? Artinya dia akan tidak bisa berbicara dan tidak bisa merasa, tidak bisa merasakan, ya, pengecapan ada di lidah, ya. Jadi kalau kita merasakan pahit, getir, asam, manis, itu kan di lidah. Wasawahum fi dzalika as-saghiru wal kabiru wal a'jamiyu wal alkanu wal ajalu wal thatilu wal artu wal alsamu wa ghairuhu. Dan sama saja pada kasus tersebut, apakah ini terjadi pada anak kecil ataupun orang dewasa, pada orang yang ajami, ya, ataupun pada alkan, orang yang berbicaranya gagap, ataupun pada al-ajal, orang yang berbicaranya cepat. Ada orang yang susah untuk ngerem bicara, kalau dia bicara merepet, sehingga sulit juga untuk dipahami seringkali, gitu. Wasatiru, atau pada orang yang berat bicaranya, ya, pada lidahnya itu ada masalah sehingga berat untuk berbicara, ya. Wal aratu, orang yang bicaranya juga cepat, ya. Kemudian al-sat, orang yang cadel, wa ghairuhu, dan selainnya. Artinya meskipun lidah pada beberapa yang tadi disebutkan menunjukkan ada ketidaksempurnaan atau ketidaknormalan, ya, pada bicaranya,
tetapi tetap hilangnya lisan pada mereka ini, pada kasus-kasus ini, pada kategori orang-orang dengan lidah semacam tadi, tetap berlaku diat. Qala Ruhyani wa yahtamilu ayyuqala bi khilafihi. Kata Imam Ar-Rayani, dan mungkin saja ada pendapat yang mengatakan berbeda. Artinya pada pendapat yang kuat, ada pada pendapat madhab, ya, hilangnya lisan itu menyebabkan sanksi dalam bentuk diat, ya. Walaupun itu terjadi pada anak kecil, orang dewasa, ya, apakah orang tersebut gagap ataupun bicaranya cepat, bicaranya berat, ataupun dia seorang yang cadel, ya sama saja. Itu menurut pendapat yang utama atau pendapat madhab. Sementara menurut Imam Ar-Rayani ada kemungkinan pendapat yang berbeda. Artinya pada kasus-kasus yang tidak sehat tadi diberlakukannya tidak diberlakukan dia. Wa fi lisanil akhrasi hukumatun, dan pada lidah atau pada lisan al-akhras, orang yang bisu, tidak bisa bicara, hukumatun, diberlakukannya hukumah. Jadi ada sanksi dalam bentuk denda uang yang jumlahnya ghairu muqaddarah, jadi belum ditetapkan. Bedanya antara arsy dengan hukumah, arsy itu jumlah dendanya, sejumlah uang itu sudah ditetapkan, ya, bukan diat, tapi berupa denda dalam bentuk uang yang sudah ditetapkan jumlahnya. Kalau hukumah tidak ditetapkan. Sawa'un kana qarsuhu asliyan am 'aridun, sama saja apakah orang yang tidak bisa tadi, orang yang bisu tadi, bisunya itu karena memang asli itu artinya dari sejak kecil, dari sejak lahir, ya, dia sudah bisu, tidak bisa bicara. Am-aridon, atau tidak seperti itu, misalnya, ya, dulunya bisa bicara, tapi kemudian pada usia belasan tahun atau mungkin pada usia 30 tahun misalnya terjadi kecelakaan yang menyebabkan dia tidak bisa bicara atau kehilangan kemampuan bicara misalnya, itu aridon. Hadza idza lam yadhhab adzauqu biqatil akhrasi. Ini apabila dia tidak kehilangan dzauq, kemampuan untuk mengecap, lidahnya tidak kehilangan kemampuan untuk mengecap, biqatil akhrasi, ya, lantaran terpotongnya lidah orang yang akhras tadi. Artinya, ya, pada terjadinya pemotongan lidah, kalau lidahnya misalnya terpotong gitu ya, kemudian dia tidak kehilangan zauqnya, kemampuan untuk mengecapnya, ya. Karena nanti sebaliknya, kalau misalnya kemampuan mengecapnya hilang justru karena terpotong lidahnya oleh tindakan seseorang tadi, maka di situ berlaku dia, ya. Ini pada kasus idza lam yadhhab adzauqu biqatil akhrasi aw kana qad dhahaba dzauquhu qablahu, atau kemampuan mengecap pada lidah itu sudah tidak ada sebelumnya, sebelum kejadian terputus atau dipotongnya lidahnya, sudah nggak ada duluan, itu berlakunya hukumah, ya. Jadi berlakunya hukumah, bukan diat. Tetapi fa amma idza dhahaba dzauquhu biqatil
ghairi lisanihi fa fihi diyatu. Apabila kemampuan lidahnya untuk merasa, untuk mengecap itu terjadi lantaran terpotongnya lidahnya tersebut oleh tindakan seseorang tadi, fa fihi diyatu, maka pada kasus ini berlakunya diyat, bukan hukumah. Tentu kalau berlaku diyat ya lebih berat ya, karena bisa jadi dalam bentuk onta 100 onta kalau dia penuh, atau dalam bentuk uang 1000 dinar itu keping emas ya. Atau kalau ahli waris berarti pakai perak 12.000 dirham ya. Kadza dzakarahu fi asli raudhati wallahu a'lam. Demikian sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Wallahu a'lam. Far'un idza kana lisanu syakhsi natiqan illa annahu faqidul dzauqi. Ini satu cabang permasalahan. Apabila lidah seseorang itu bisa berbicara, hanya saja lidah tersebut kehilangan kemampuan untuk merasa, kemampuan mengecap. Faqata'ahu syakhsun. Lantas lidah yang tidak punya kemampuan mengecap tadi, meskipun bisa bicara ya, kemudian dipotong oleh seseorang, fafihil hukumatu, maka pada kasus ini berlaku sanksi hukumah, bayar denda uang yang jumlahnya belum disebutkan, belum ditentukan. Walahul Mawardi, demikian sebagaimana disampaikan atau sebagaimana pendapat Imam Al-Mawardi. Wallahu a'lam. Far'un, satu cabang masalah. Lisanut tifli in urifat salamatuhu binutqihi biharfin min hurufil halaqi. Lidah anak kecil apabila diketahui lidah tersebut baik, lidah tersebut sehat ya, dengan kemampuan berbicara mengucapkan satu huruf di antara huruf-huruf halaq, li annaha awwalu ma tadharu minhu indal bukai, karena huruf-huruf halaq itu ya, adalah huruf yang muncul pada saat si anak itu menangis. Jadi ketika dia nangis, bunyi bisa bersuara gitu ya, misalnya ya. Kalau kita huruf vokal, kalau huruf dalam bahasa Arab huruf halaq ya, ya, berarti itu bisa bicara. Au bi hurufis syafati kababa wa mama, atau dengan menyebutkan huruf-huruf bibir, huruf-huruf yang melibatkan bibir, seperti kata baba, huruf ba itu ada di bibir, baba, mama juga ada di bibir ya, huruf mim. Au bi hurufil lisani fi zamanihi, atau dengan huruf-huruf yang berasal dari lidah. Ini terkait dengan makhraj ya, pada usianya. Jadi pada zamannya, pada usia tertentu dia punya kemampuan apa gitu. Tentu usia anak kecil ya, belum bisa menyebutkan secara sempurna, misalnya huruf R tidak bisa dia sebutkan huruf R tapi menjadi R misalnya ya. Jadi meskipun seperti itu ya, itu artinya dia bisa bicara. Kalau anak kecil diketahui lisannya sehat dengan kemampuan bicara seperti tadi, maka pada kasus hilangnya lidah anak kecil akibat misalnya dipotong oleh orang tertentu atau tindakan kriminal orang tertentu, kamulat fihi diyatu, maka berlaku diyat sempurna pada kasus ini. Qala musibah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sibah, wa yajibu fihi al-qisasu, dan berlaku pada kasus ini qisas. Wa illam yantiq bidzalika fi zamanihi
fa fihi hukumatun. Dan apabila pada usia tersebut dengan lidahnya dia tidak bisa berbicara, ya, tidak mengeluarkan suara-suara seperti tadi, ya, baik itu huruf-huruf alaq ataupun huruf-huruf bibir, ya, ataupun huruf dari lisan lidah, ya, sesuai dengan usianya. Ya. Kalau diketahui dia tidak punya kemampuan bicara, afihi hukumatun, maka pada pemotongan atau kasus terpotongnya lidah anak kecil semacam ini diberlakukannya hukumah. Kenapa beda? Li'anna dhahira khirsuhu, karena yang nampak pada anak tersebut adalah dia gabung bisu, ya, tidak bisa bicara. Beda dengan tadi di atas. Kenapa di atas itu kasusnya ketika terpotong atau hilang lidah diberlakukan dia secara sempurna, tapi pada kasus yang ini tidak, ya, karena yang di atas punya kemampuan bicara, yang di bawah tidak. Walau qata'ahu qati'un hala wiladatihi, seandainya ada seseorang yang memotong lidah tersebut hala wiladatihi, pada setelah dilahirkan, fal asahu wujubud diyati, maka pada kasus ini menurut kaul yang lebih sahih adalah wajib diberlakukan diyat, artinya sempurna, ya, dia sempurna, ya. Walaupun belum terlihat kemampuan bicara pada anak yang baru saja dilahirkan misalnya, ya, itu dilakukan diyat. Mengapa begitu? Hamlan ala sihhati, ya. Jadi diasumsikan sehat, ya. Anak yang baru terlahir, ya, kemudian ada yang jahat langsung potong lidahnya, ya, asumsinya anak yang baru terlahir sehat, ya, sehingga kemudian bagi si pemotongnya itu diberlakukan dia. Wakilah hukumatun, pendapat lain, pendapat yang lemah, ya, mengatakan hukumatun, berlakunya itu hukumah, bukan dia. Walau ta'addara nutquhu la li khalalin fi lisanihi bal li annahu urida asamma. Seandainya seseorang itu tidak bisa bicara bukan karena ada gangguan pada lidahnya, tapi karena dia terlahir itu tuli. Falam yuhsin al-kalama li'adami sama'ihi li'adami sama'ihi iyahu, maka dia tidak bisa berbicara lantaran tidak punya kemampuan mendengar. Orang yang terlahir bayi, yang terlahir dalam keadaan tuli, maka dia tidak bisa mendengar dan sekaligus, ya, tidak mendapatkan informasi lewat suara. Padahal telinga itu menjadi yang utama sebagai sumber informasi, ya. Sebelum mata anak kecil terbuka untuk bisa mengambil data, mengambil informasi, telinga yang sudah lebih dahulu, paling awal itu telinga mengambil informasi. Bagaimana dia belajar bicara? Itu dari mendengar. Apa yang ada di sekitarnya dia dengar, ucapan-ucapan ucapan-ucapan yang dia dengar dari orang-orang di sekitarnya, itulah yang kemudian dia dengar, dia pahami, dan kemudian dia tiru, ya. Tetapi karena kemampuan pendengarannya itu tidak ada, ya, dia tidak punya kemampuan mendengar, maka tidak bisa berbicara, ya. Padahal lidahnya itu sehat-sehat saja. Pada kasus semacam ini, fahal tajibu fihi diyatun am hukumatun, berlakunya itu apakah diyat yang wajib ataukah berlaku hukumah? Artinya untuk lidah orang yang hilang akibat tindakan kejahatan atau kriminalitas seorang, ya, dia tidak punya kemampuan bicara karena memang terlahir dari kecil itu tuli, ya, sehingga tidak bisa mengucapkan kata-kata, ya. Bagaimana kasusnya? Berlakunya diyat atau hukumah? Wajahani,
ada dua pendapat. Artinya pendapat yang pertama mengatakan berlakunya itu wajib diat, dan pendapat kedua ya qila berlakunya itu hukumah. Wallahu a'lam. Wa tajibu fi syafataini ad-diyatu, dan pada kasus kedua bibir itu wajib berlaku diat. Ketika bibir seseorang itu dipotong oleh kejahatan orang ya, itu berlaku diat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara dzalika fi kitabi Amr bin Hazm. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu. Artinya wa fi syafataini ad-diyatu, itu ada dalam tulisan Nabi yang dibawa oleh Amr bin Hazm ke Yaman. Wa li'anna fihi ma jamalan wa manfaatan, dan karena pada kedua bibir itu terdapat keindahan dan juga manfaat. Orang bibirnya nggak hilang tapi luka, ya misalnya sumbing saja, ya, itu dilihatnya sudah beda, berbeda dengan orang yang memang tampilan bibirnya sempurna, ya. Jadi di situ ada jamalan, ada keindahan dan sekaligus manfaatan. Ya. Kita bicara di antaranya juga beberapa huruf itu memang posisinya ada di bibir, seperti tadi huruf ba dan huruf mim. Baba, mama itu ada di bibir. Fa asbahal yadaini, maka bibir itu menyerupai kedua tangan. Artinya ada manfaat di situ, di samping juga ada aspek keindahan. Sehingga pada hilangnya bibir diberlakukan diat. Wa fi ihdahuma nisfuha. Wa fi ihdahima nisfuha, dan pada salah satu dari kedua bibir tersebut berlaku setengah diat. Wa fi ba'diha bihisabihi. Nah, kalau sebagian bibir saja itu nanti dilihat berdasarkan seberapa kerusakan bibirnya atau berdasarkan jenis lukanya, ya. Yang lalu kita sudah bicara diantaranya terkait dengan jenis luka, ya. Maka dikembalikan ke situ. Kalau kedua bibir yang hilang, maka berlaku diatnya penuh. Tapi kalau wafi ihdahuma nisfuha, kalau salah satu bibir yang hilang, maka berlaku diatnya setengah. Kalau cuma pada sebagian bibir saja, artinya tidak hilang dua-duanya, tapi ada kerusakan pada bagian bibir, ya, dilihat dari situ, ya, seberapa hilangnya atau seberapa rusaknya. Li'annahu qadiyatut tawdhi'i, ya, ini masalah pembagian. Walau jana alaihima, seandainya ada seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas, merusak bibir, fasyallata, yang menyebabkan kedua bibir tersebut menjadi lumpuh, wajabat diyatu, maka wajib diberlakukan diat. Meskipun bibirnya tidak hilang, tapi tindakan seseorang tersebut menyebabkan bibir tersebut tidak lagi berfungsi, lumpuh, maka berlakunya diat sempurna. Kasyalal yadaini, ya, seperti lumpuhnya kedua tangan. Jadi terkait dengan lumpuhnya kedua tangan akibat tindak kriminal seseorang, ya, meskipun tidak sampai hilang itu tangannya, ya, diberlakukan diatnya itu secara berlaku diat juga, ya, tapi nanti dilihat seperti apa. Ini kalau sampai dua-duanya, ya berarti diatnya penuh. Kalau kelumpuhan itu pada salah satu bibir berarti setengah, gitu. Wallahu a'lam. Para jemaah sekalian rahimakumullah, inilah kajian kita pada kesempatan Sabtu subuh ini.
mudah-mudahan bisa kita pahami, dan mohon maaf manakala dalam penyampaian ada kekurangan di sana sini semata karena keterbatasan pengetahuan dari Al-Faqir. Dan mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa. Terlebih dahulu sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan bimbingan hidayah, dan juga keteguhan hati untuk istiqomah melaksanakan ajaran agamanya sampai dengan akhir hayat husnul khatimah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina syaqiyan aw mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.